Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steven Rizky Putra Pratama, NIM 2021 11280, kelas manajemen 2C. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu, Bapak Dr. Irfai Fahturuman, SPD MPD. Pertanyaan yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor penyebab antara lain. 1. Keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis dan membaca. Untuk mengatasinya, perlu meningkatkan minat baca dan literasi. Yang kedua, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Untuk mengatasinya, perlu meningkatkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, kurang ketelitian dalam menulis. Ketika menulis, harus fokus dan berkonsentrasi. Contoh kesalahan penulisan ejaan yang sering muncul. Yang pertama, terima kasih. Penulisan yang benar adalah terima spasi kasih. Yang kedua, di spasi jual. Penulisan yang benar adalah dijual. Yang ketiga, di bawah. Penulisan yang benar adalah di spasi bawah. Yang keempat, Republik Indonesia. Penulisan yang benar adalah Republik Indonesia menggunakan huruf di awal kapital. Pertanyaan berikutnya nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari sumber literatur secara utuh atau sempurna tanpa mengurangi bentuk kalimat dan intisari tulisannya. Dengan kata lain, kutipan langsung tersebut sesuai dengan tulisan yang diambil dari sumber aslinya tanpa sedikitpun ada pengurangan di dalam redaksinya. Kutipan tidak langsung adalah sebagai model kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil ide pokok atau gagasan dari sebuah tulisan. Kemudian ide dan gagasan tersebut kita ulang kembali dengan redaksi yang berbeda, tetapi tidak mengurangi gagasan yang diberikan. Cara menulis kutipan langsung kurang dari 4 baris. Yang pertama, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan, tulisan sumber yang berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Contohnya, Iswanto, kurung buka, tahun 1990, halaman 20, menegaskan, keputusan ilmiah merupakan sebuah kemungkinan atau probabilitas sehingga bukan suatu kebenaran yang mutlak. Contoh menulis kutipan langsung lebih dari 4 baris. Yang pertama, penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Yang ketiga, kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan diberi keterangan sumber. Contohnya, informasi mengenai alam laut belum sebanyak informasi yang didapatkan di alam daratan. Karena betapa luasnya permukaan laut, hal ini sesuai dengan pernyataan sejumlah ahli Austin 1988, Prager dan Ehrlich 2000. Mereka mengatakan, lautan merupakan habitat terbesar dunia yang di dalamnya masih tersimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Laut menutupi lebih dari 2/3 atau 70% permukaan bumi. Luas keseluruhan wilayah laut yang menutupi bumi adalah 3,61 kali 108 km persegi. Dengan kedalaman rata-rata 3.800 meter dan menyediakan sekitar 97% dari keseluruhan ruang kehidupan di bumi. Cara menulis kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan tidak langsung dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Yang ketiga, kutipan tidak langsung dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan ditulis sumber kutipan. Contohnya, Michel Du, kurung buka, tahun 2016, halaman 27. Berpendapat bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara
cepat, dan akurat. Berikut pertanyaan nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan dan berikan contohnya. Biografi adalah tulisan yang menjelaskan tentang kisah riwayat hidup seseorang, keterangan mengenai perjalanan hidup seseorang yang dituliskan atau dibuat oleh orang lain. Biasanya, biografi berisi cerita tokoh-tokoh yang dianggap penting dan memiliki pengaruh bagi negara atau kehidupan orang banyak. Bibliografi, daftar pustaka, merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan, contohnya tesis. Melalui daftar pusaka yang disertakan pada akhir tulisan, para pembaca dapat melihat kembali pada sumber aslinya. Contohnya, Bahrudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie merupakan tokoh yang sangat terkenal di Indonesia maupun di dunia. B.J. Habibie pada tanggal 27 Juni tahun 1936 lahir tempatnya di Parepare. Tokoh yang satu ini bahkan pernah menjabat menjadi Presiden Indonesia. Meskipun kepemimpinannya tidak lama, namun B.J. Habibie sangat berpengaruh bagi Indonesia. Istri dari B.J. Habibie bernama Ainun Bersari. Almarhumah mendampingi B.J. Habibie dalam masa perjalanan hidupnya. B.J. Habibie dikenal bukan sebagai seorang politikus yang handal. Ia dikenal sebagai bapak teknologinya Indonesia. Ini dikarenakan kepintaran Habibie dalam urusan teknologi, khususnya teknologi pesawat terbang. Tidak tanggung-tanggung, bahkan B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Selain itu, ia melanjutkan pendidikannya untuk sekolah di Jerman. Pada saat di Jerman, inilah banyak pihak-pihak yang merasa kagum dengan B.J. Habibie dalam urusan pembuatan pesawat terbang. B.J. Habibie mampu memberikan semangat pada kaum muda Indonesia. Jika anak-anak Indonesia mampu bersaing dalam teknologi, contoh bibliografi. Contoh penulisan ditulis dari buku apabila yang dijadikan sumber itu ialah buku. Susunan penulisan ialah sebagai yang pertama nama pengarang, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul buku, yang keempat tempat terbit, yang kelima nama penerbit. Contohnya Bung Pramana AN 1985 Bintang Nusantara Jakarta Gramedia Kemdikbud 1989 Kisah seorang pelajar Jakarta Balai Pustaka. Berikut pertanyaan nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Pukul dan jam merupakan dua kata yang dimiliki makna berbeda, tetapi penggunaannya sering disamakan ketika menunjukkan pergantian waktu. Kata pukul menunjukkan saat atau waktu, di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, yang pertama, saat PPKM, semua toko di Jepara pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, rapat taruna akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu, yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contohnya, yang pertama, Kak Andre membaca buku selama 2 jam dalam sehari. Yang kedua, jarak tempuh Jakarta-Bandung dengan kereta api sekitar 2 jam. Berikut pertanyaan nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Pengertian bahasa menurut KBBI 2016, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bersama-sama berinteraksi dan mengidentifikasi diri.
Pada hakikatnya, bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Bahasa itu berwujud lambang, kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan font atau fonem. Bunyi di luar bersin atau batuk, dan sebagainya. Bahasa itu bersifat arbitrer, dipilih secara acara tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan. Sepatu disebut sepatu, mengapa tidak disebut alas kaki? Karena bahasa itu arbitrer. Bahasa itu bermakna, kata atau morfem pada dasarnya telah dimiliki makna. Namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Kaitan antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain menggunakan sistem bunyi atau lambang bermakna. Misalnya kata yang diucapkan atau gerakan yang dipergerakan bertujuan agar orang lain memahami informasi yang disampaikan. Berikut pertanyaan selanjutnya nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan tulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Kesalahan penulisan tanda koma sering terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai bahasa yang baik dan benar, kurangnya literasi dan minat baca, kondisi lingkungan yang kurang kondusif, kurangnya ketelitian dan konsentrasi ketika menulis. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Yang pertama, pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung. Sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh kalimat yang salah, yaitu barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Berikut kalimat contoh yang benar, yaitu barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Yang kedua, pemirsa antara anak kalimat, pemisah atau anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh kalimat salah yaitu Adi tidak mau sekolah lagi karena diajak oleh teman-temannya. Contoh kalimat benar yaitu karena diajak oleh teman-temannya, Adi tidak mau sekolah lagi. Berikut yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh kalimat salah yaitu Lia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh kalimat yang benar yaitu Lia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Berikut yang keempat, pemisah antara partikel dengan inti kalimat. Contoh kalimat salah yaitu wah, ternyata pemandangan di sini indah sekali. Contoh kalimat yang benar yaitu, wah ternyata pemandangan di sini indah sekali. Berikut yang kelima, penulisan nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat atau wilayah yang ditulis secara berurutan harus memakai tanda koma. Contoh kalimat yang salah yaitu Jalan Raya Monggo KM 12 Jepara, Jawa Tengah. Contoh kalimat yang benar adalah yaitu Jalan Raya Melonggo KM 12 Jepara, Jawa Tengah. Berikut pertanyaan nomor 7. Apa perbedaan makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Contoh penggunaan titik 2.
Tanda titik dua digunakan untuk akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat udang asam manis, udang, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, saus, garam, gula, dan mentega. Tanda titik dua digunakan untuk naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Ratna, Gila, kapan kamu datang ke rumahku? Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang disebut KBBI, tanda titik koma digunakan untuk menandai bagian kalimat yang sejenis dan setara. Juga untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, setiap malam Adi belajar. Ayah nonton bola. Titik koma, ibu menyetrika pakaian. Yang kedua, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Tanda titik koma, baju, celana, dan saus. Tanda titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Berikut pertanyaan nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus dan berkonsentrasi dalam penulisan tersebut. Ada juga faktor penyebab lainnya, yaitu penggunaan tata bahasa yang tidak benar. Tidak menggunakan tata bahasa sesuai situasi, menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, selain harus banyak memahami aturan penulisan dalam bahasa Indonesia, seseorang penulis juga harus dituntut untuk teliti. Contoh kesalahan penulisan huruf miring dan pembenarannya. Yang pertama, kesalahan penulisan pada judul buku, majalah, artikel, puisi, dan sebagainya. Contoh kalimat yang salah yaitu analisis stilistika dalam kumpulan puisi buku Latihan Tidur karya Joko Pinurbo. Contoh kalimat penulisan yang benar yaitu analisis stilistika dalam kumpulan puisi garis miring buku Latihan Tidur karya Joko Pinurbo. Yang kedua, kesalahan penulisan dalam menegaskan atau mengkhususkan huruf kata dan sebagainya dalam kalimat. Contoh kalimat salah yaitu peraturan di tempat itu sudah jelas, dilarang merokok. Contoh kalimat yang benar yaitu peraturan di tempat ini sudah jelas, garis miring, dilarang merokok. Berikutnya yang ketiga, kesalahan penulisan bahasa asing atau bahasa daerah. Contoh kalimat yang salah yaitu saya menemukan informasi tersebut di Twitter dan Instagram. Contoh kalimat yang benar yaitu saya menemukan informasi tersebut baru saja di Twitter dan Instagram. Berikut nomor 4, kesalahan penulisan alamat website atau tautan. Contoh salah yaitu informasi ini saya dapatkan di web www.pendidikanindonesia.com. Contoh kalimat yang benar yaitu informasi itu saya dapatkan di web www.pendidikanindonesia.com.
Yang kelima, kesalahan penulisan kalimat yang dikutip di buku, artikel, puisi, pernyataan seseorang. Contoh kalimat yang salah yaitu alangkah mengerikannya menjadi tua dengan kenangan masa muda yang hanya berisi kemacetan jalan, ketakutan datang terlambat ke kantor, tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat, dan kehidupan seperti mesin yang hanya akan berakhir dengan pensiun tidak seberapa, kata Seno Bumira Aji-Dharma. Contoh kalimat yang benar adalah garis miring, alangkah mengerikannya menjadi tua dengan kenangan masa muda yang hanya berisi kemacetan jalan, ketakutan datang terlambat ke kantor, tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat, dan kehidupan seperti mesin yang hanya akan berakhir dengan pensiun tidak seberapa, kata Seno Bumiro Aji-Dharma. Berikut pertanyaan nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulisan ilmiah. Beri contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah biasanya terdapat pada kata tidak baku yang seharusnya dilakukan pembenaran agar menjadi kata baku. Contoh kesalahan dan kebenarannya. Kalimat yang salah yaitu otomatik, dan yang benar adalah menggunakan tulisan otomatis. Yang kedua, relevan, yaitu kalimat yang salah. Yang benar adalah menggunakan tulisan relevan. Yang ketiga, hakikat, yaitu kalimat yang salah. Yang benar adalah menggunakan tulisan hakikat. Yang keempat, resiko, yaitu kalimat yang salah. Yang benar adalah risiko. Yang kelima, kalimat yang salah yaitu homogram. Yang benar adalah yaitu memprogram. Terima kasih.